Iya, Bang, tadi gimana di dalam, Bang? Ya, kita kemari karena berdasarkan undangan dari Dukcapil untuk mengklarifikasi soal surat kematian mendiang almarhum Dorce. Oke. Tadi di dalam pertanyaannya seperti apa aja, Bang? Ada berapa pertanyaan? Ya, sebenarnya yang diundang ini bukan Ibu Elita saja, tapi salah satunya adalah Abu Bakar. Akan tetapi karena tidak Abu Bakar, maka dilanjuti dengan sesi tanya jawab tentang klarifikasi yang mana Ibu Elita, tujuannya apa dan apa kendalanya. Cuman hal itu terhenti karena alasan Abu Bakar tidak hadir, dan itu dibuat schedule ulang akan barangkali ya minggu depan lah kita rasakan, karena dia panggilan untuk mediasi ini selama 3 kali berturut-turut. Sempat dikasih pertanyaan seperti apa aja tuh, Bang, di dalam ini? Misalnya pertanyaannya sebenarnya tujuan untuk surat kematian itu tuh apa nih, kan gitu udah kita paparkan. Terus siapa sih Abu Bakar itu, kita tunjukkan akta kelahirannya, siapa orang tua dan ibunya. Oke. Bang, ada temuan bukti lain nggak sih, Bang, terkait harta warisan? Baik, awalnya kita menduga hanya berupa tanah nih yang ternyata di Lubang Buaya dan juga di Jati Bening. Baru-baru ini kami menemukan temuan ada berupa sebuah kita anggaplah benda emas, yang mana hal ini diminta oleh seorang anak angkat untuk dikembalikan nih. Akan tetapi si pemilik toko emas ini belum mengizinkan karena ada suatu persyaratan barangkali mau harus dipenuhi. Informasi tersebut datang dari mana, Bang? Dari saudara Buyung yang punya rekanan bisnis toko emas. Oke, itu lokasinya toko emas tersebut di mana, Bang? Posisi lokasi di Blok M, tapi pemiliknya berada di Padang. Oke. Terkait dengan wasiat ini kan sudah 40 hari lebih nih, ya kan? Iya. Apa sih yang membuat sampai saat ini belum dibuka juga wasiat tersebut? Baik, jadi informasi yang kami terima baik melalui yang kami duga pengacara dari anak angkat itu, bahwasanya tunggulah sampai ada undangan dari notaris. Dan itulah yang membuat kami menjadi sedikit kecewa. Kenapa kami menyatakan kecewa? Dasar hukumnya apa harus nunggu undangan dari notaris? Dan kepastian tidak ada. Ingat ya, saya ingatkan juga sama mereka, hal seperti ini jangan terulang kembali untuk menciptakan kepastian. Apakah mendiang almarhum Dorce ada memberikan wasiat kepada orang tidak? Ini kan jadi pertanyaan ini. Wasiat itu pasti pemberian kepada siapa saja. Kalau kami sebenarnya nggak mikirkan. Kenapa? Wasiat itu intinya cuma satu kok, sepertiga silakan kepada orang lain. Cuman janganlah digantung-gantung seperti ini. Apakah keluarga marah? Jelas marah. Kenapa? Seseorang yang sudah meninggal wajib segerakan urus utang dan hartanya. Oke. Dari keluarga sendiri gimana nih? Sampai saat ini wasiat belum dibuka juga, sudah sempat menanyakan atau gimana hasilnya? Oh iya, yang pasti kita kecewa ya. Kita ini udah cukup bersabar untuk menunggu 40 hari. Mbak Amel sudah berstatement kita akan bacakan wasiatnya setelah 40 hari. Ini sudah setelah, mau setelahnya berapa lama lagi gitu loh. Jangan selalu menunda-nunda untuk pembacaan wasiat itu. Kalau memang ada, ya buktikan sama kami. Laksanakan, segera buka, bacakan wasiat itu. Apapun isinya kami akan terima kok. Tapi itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hukum negara dan juga hukum Islam gitu. Kami tidak akan memperebutkan apapun yang sudah diwasiatkan Mama. Baik itu sudah dihibahkan kepada anak angkat silakan, tapi itu tidak lebih dari 1/3 gitu. Kalau ada sesuatu yang lewat dari itu atau melenceng, ya kami pasti akan bertindak melalui jalur hukum. Oke. Terkait penemuan baru nih warisan yang emas ini, itu ceritanya seperti apa tuh? Ya, jadi di bulan Januari itu Mama ada melakukan pembayaran emas kepada sahabatnya, dan kita sudah punya bukti pembayarannya itu gitu. Di bulan Januari itu kan Mama banyak terima sumbangan-sumbangan dari sahabat-sahabat gitu. Nah, kita curiga di sini adalah uang itu untuk dibayarkan ke sana, padahal kan orang-orang ini menyumbang untuk kesembuhan Mama. Kan sudah viral juga di media gitu kan, di sosial media. Bahwasanya Mama itu meminta bantuan untuk kesembuhan, untuk sakitnya, sementara itu tidak dipakai untuk kesembuhannya, malah dipergunakan untuk yang lain gitu kan. Ya, jadi wajar aja kalau kami curiga gitu loh, karena memang anak-anak pun dari awal kami tanyakan tidak pernah terbuka apapun itu gitu loh. Jadi kalau kalian dicurigai ya itu wajar saja. Makanya kalau nggak mau dicurigai ya terbukalah sama kami gitu loh, hubungi kami, hadapi kami dengan baik-baik gitu. Untuk emas sendiri nilainya ada berapa banyak sih? Kurang lebih ada 2. Ada 2. Oke. Apa namanya? Sempat nggak sih waktu hidup almarhum memberi pesan seperti semacam wasiat kepada pihak keluarga kandung? Pernah banget. Saya punya bukti
chat ya, nanti saya tunjukkan. Saya punya bukti chat bahwasanya mama itu pernah berpesan sama saya, Mi tolong beritahukan kepada saudara-saudara bahwasanya itu harta gua, tanah gua mau kasih ke siapapun itu terserah gua. Jadi mama bilang katanya gua hanya mau memberikan kepada kakak kandung gua aja gitu. Jadi udah jelas ya di situ, itu adalah pesannya mama gitu. Nanti kita bisa buktikan gitu. Jadi kalaupun ada wasiat ya silakan aja, nggak masalah. Tapi kalau wasiatnya itu tidak sesuai dengan fakta yang ada, ya otomatis kami akan bertindak. Berarti itu termasuk wasiat dari almarhum sendiri ya kepada Iya. keluarga kandung, Iya. yang isinya seperti yang tadi Sudah disebutkan. jelas mama menyebutkan di situ gua hanya memberikan kepada kakak-kakak gua, yaitu Ibu Elita dan Om Chan. Oke. Gitu. Itu tertulis kapan itu? Dikirim kapan atau dibuat kapan? Oh ya, bulan Desember. Bulan 18 Desember, ya. Desember kalau nggak salah. Oke. Boleh bisa dilihatkan? Boleh, nanti aku liatin ya. Oke. Nggak apa-apa, coba Langsung lihat. aja. Ah, Nih ya. Ya, setelah di print Ya, di screenshot ya. Nih, ya tampil Kak. bisa lihat ya, di sini jelas sekali mama berpesan nih, itu tanah gua yang berhak untuk memberikan kepada kakak gua. Di situ udah ada penegasan gua hanya akan memberikan kepada kakak-kakak gua, yaitu Bunda Ita dan Om Chan. Gitu. oke. Jadi buat netizen di luar sana juga yang berpikiran katanya Bunda Dorce berhak memberikan kepada siapa, ya memang berhak gitu. Di sini udah jelas ya, udah jelas mama itu mau memberikan kepada kakaknya. Berarti kan mama itu mengakui bahwa dia tuh punya kakak kandung gitu. Mama juga tahu kok siapa ahli warisnya. Oke. Untuk wasiat yang diberikan kepada keluarga kandung sendiri, apa sudah dikabarkan ke pihak anak angkat? Maksudnya bukti chat ini? Iya. Oh tidak, saya tidak memberitahukan. Tapi anak-anak pasti tahu. Itu kan ada dari handphone mama. Handphone mama kan ada sama mereka. Oh, saat ini handphone mama almarhum sendiri ada di anak angkat. Iya, semuanya, semua yang berhubungan dengan mama, baik itu handphone, itu rekening, dokumen-dokumen seperti kakak, KTP, akta kematian, itu semua sama mereka gitu loh. Kita tidak pegang satupun. Kita minta secara baik-baik, tapi mereka tidak mau memberikan. Kenapa kalian tidak mau memberikan? Takut. Apa yang kalian takuti gitu loh. Kalau kalian memang benar, ya sudah, berjalanlah dengan sesuai dengan aturannya gitu. Gak usah kalian makir-makir terus, gak usah kalian tolak-tolak kami terus gitu. Berarti hingga saat ini belum ada satupun milik dari almarhum di keluarga kandung sendiri. Iya, tidak ada satupun, baik itu dari uang sumbangan, ya kan, barang-barang aset mama, tidak ada satupun. Kami hanya menempati rumah Lubang Buaya, dan itu sudah kami tempati sejak 3 tahun yang lalu, sejak awal sebelum mama sakit malahan. Itu pun mama yang menyuruh kami di situ. Kalau kami tidak dianggap keluarga, mana mungkin kami bisa tinggal di rumah itu. Oke. Gitu, berpikirlah secara logis gitu. Terkait uang donasi sendiri nih, apakah anak angkat terbuka atau pihak dari anak angkat terbuka menceritakan sekian donasi yang diterima besarnya lalu dipergunakan untuk ini dan Tidak. sisanya untuk ini? Untuk terbuka sih tidak ya, terbuka banget enggak. Karena waktu di hari kedua itu kami sudah menanyakan sumbangan dari siapa aja, totalnya berapa, kemudian dipakai untuk berapa, sisanya berapa, kami sudah tanyakan pada saat itu. Tapi mereka tidak mau menjabarkan kepada kami. Mereka tidak mau menjelaskan kepada kami uangnya ada berapa, ke siapa. Kemudian pada saat berjalannya waktu, mereka bilang katanya sudah melunaskan hutang. Di situ kan kami sudah tanya juga bagaimana pembayaran hutang mama kalau uangnya tidak ada. Mereka kan mengaku tidak ada uangnya. Kalau tidak ada uangnya bagaimana membayarkan hutangnya? Sementara hutang ini banyak sekali gitu loh. Mereka menjawab nanti akan dibayarkan dari sisa uang itu. Berarti kan ada. Kenapa kalian bilang tidak ada gitu? Kemudian kalian sudah membayarkan, bilangnya sudah melunasi. Lunasi dari uang mana? Dari uang yang mana kalian lunasi? Dari uang hasil donasi itu. Uang donasi itu kan diberikan oleh orang-orang untuk kesembuhan mama. Harusnya dipakai untuk biaya pengobatan dong gitu. Tapi yang saya tahu selama ini mama ke rumah sakit, bolak-balik masuk rumah sakit, meskipun itu udah dapat bantuan dari Bapak Erick Thohir, itu semua menggunakan BPJS. Saya punya buktinya. Semua menggunakan BPJS gitu loh. Memang Pak Erick Thohir membantu memfasilitasi untuk ke RSPP, tapi itu semua jaminannya pakai BPJS. Jadi biaya yang kalian keluarkan untuk pengobatan mama itu yang mana gitu. Buktikan sama kami kalau memang ada gitu loh. Mana struk pembayarannya. Oke. Komunikasi terakhir dengan anak angkat, apa yang dibicarakan dan kapan saat itu dibicarakan? Yang mana? Komunikasi terakhir. Komunikasi terakhir itu kalau saya pada saat di RSPP. Itu terakhir kali saya berkomunikasi dengan anak-anak.
karena di situ terjadilah perdebatan antara saya dan juga Fatimah dan juga Khadijah itu, sehingga Rizky juga ikut. Kalau Abu dia masih bisa diajak berdiskusi, cuman mungkin ya karena Abu ini posisinya masih bersekolah dan dia harus mengikuti kakak-kakaknya, perintah Amel, ya mau nggak mau dia juga menjauhi kami, tapi nggak apa-apa gitu loh. Kita semua punya bukti kalau Bunda Ita itu terakhir komunikasi pada saat meminta akte kematian. Bunda Ita meminta akte kematian kepada Fatimah, tapi Fatimah selalu mengelak gitu, mengarahkan ke yang lain gitu, sampai akhirnya diblok. Nah itu terakhir kali. Oke, perselisihan apa sih saat itu? Yang mana? Yang tadi di rumah sakit itu Yang di rumah sakit ya itu yang saat di RSPP. Jadi sebelumnya kan mama ini sakit udah lama sekali ya. Selama mama sakit itu, sebelum viral di media itu, mama sama saya yang selalu menemani mama keluar masuk rumah sakit, dibantu Abu. Memang Abu selalu menjaga mama kalau malam hari, tapi kan Abu sekolah kalau siang, jadi saya oplosan sama Abu. Semua pengobatan keluar masuk rumah sakit penanggung jawabnya adalah saya, meskipun itu pakai BPJS gitu. Jadi kalian bisa cek ya di rumah sakit. Nah setelah mama gawat dari yang dari yang Primaya itu waktu koma yang pertama, itu habis itu mama dapat bantuan dari Erick Thohir untuk ke RSPP. Nah dari RSPP itu saya pihak keluarga memang tidak ada. Kenapa? Karena ada yang menghalangi kami, karena ada yang melarang kami, tidak boleh. Kami itu dilarang untuk bertemu dengan media, untuk komunikasi dengan media. Padahal saat itu ada beberapa media yang menanyakan kepada saya, tapi saya selalu lempar kepada sahabatnya mama karena itu udah sesuai permintaannya dia, dengan alasan takut mama marah. Ada juga pihak rumah sakit yang menelpon saya, dokter menelpon saya untuk menanyakan kondisi mama untuk membantu ke RSPP. Tapi saya selalu mengarahkan ke sahabatnya mama karena mungkin itu mereka yang mengatur. Ya sudah, saya mengalah, tidak apa-apa gitu. Jadi waktu di RSPP memang kami tidak ada karena kami dilarang untuk ada. Kalian hanya bilangnya katanya boleh dijenguk ya, tapi kalau kita mau jenguk sana kan nggak bisa, karena kan kita kesana juga kan pada saat itu lagi corona ya kan, lagi pandemi, nggak boleh banyak orang yang berkunjung. Sementara mama sudah banyak dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya, ya otomatis kami tidak bisa mengunjungi mama. Kami hanya mengunjungi mama melalui di rumah pada saat mama udah pulang gitu. Oke, Bang, balik lagi Bang, agenda ke depan akan seperti apa Bang? Kita akan menghormati sistem Dukcapil ini untuk paling lama 2 kali lagi panggilan. Tapi langkah berikutnya kami juga akan menginvestigasi siapa-siapa saja orang yang melakukan donasi dan siapa-siapa aja orang yang terlibat dalam hal pemungutan atau pengambilan daripada uang donasi ini. Dan ini akan kami buka segera, dan apabila juga ini tidak terselesaikan dalam 50 hari, terpaksa kami akan mengajukan gugatan, ataupun ada indikasi pidana terpaksa kami laporkan ke kepolisian. Oke. Bang, terkait tadi yang peninggalan yang emas yang baru ditemukan gitu Bang, untuk dari pihak Abang bersama keluarga kandung sendiri, apa akan mengkonfirmasi kabar tersebut langsung ke tokonya Bang? Kita sudah melakukan pembicaraan. Oke. Dari situ terlibat, bahasanya kami mengetahui fakta terbaru nih, bukan tanah aja yang ditinggalkan, rupanya ada emas. Dan inilah tidak ada kejujuran dari pihak sana kan yang selalu menyuruh hidup sama siapa aja di harta. Lama-lama akan terbongkar. Barangkali selain emas nanti ada lagi yang lain. Oke. Kita tunggu aja. Berarti kemarin memang sudah sempat ke tokonya langsung ya Bang? Melalui menanyakan via telepon terhadap rekan bisnis dari Pak Buyung, dan ada chat dengan WA. Oke, baik. Oke, terima kasih ya Bang.